Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suartini, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, etika Islam. Secara terminologi, beberapa ahli menguraikan definisi etika sebagai berikut. Yang pertama, melihat di kata negara. Etika adalah filsafat moral atau ilmu akhlak, tidak lain daripada ilmu atau seni hidup, the art of living, yang mengajarkan bagaimana cara hidup bahagia atau bagaimana memperoleh kebahagiaan. Etika sebagai seni hidup, etika sebagai pengobatan spiritual. Etika Islam yang berfokus pada ayat Al-Quran yang dikembangkan oleh para pemikir muslim, tujuan akhirnya adalah menjadikan etika Islam sebagai landasan utama dalam penerapan ilmu pengetahuan, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersesuaian dengan fitrah penciptaan manusia. B. Yang selanjutnya, ilmu dan kemanusiaan. Yang pertama, syarat-syarat ilmu. Dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dibandingkan dengan pengetahuan. Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu apabila memenuhi 3 unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, ontologi, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki objek studi yang jelas. Objek studi harus dapat didefinisikan, dapat diberi batasan, dapat diuraikan. Sifat-sifat yang esensial objek studi sebagai ilmu ada 2, yaitu objek material dan objek formal. Yang kedua, epistemologi, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki metode kerja yang jelas. Ada 3 metode kerja suatu bidang studi, yang metode diskusi, induksi, dan induksi. Yang ketiga, aksiologi, artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatan. Bidang studi tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai teoritas hukum-hukum. Sumber ilmu pengetahuan. Dalam pemikiran Islam ada 2 sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Atas dasar itu, ilmu dalam pemikiran Islam ada yang bersifat abadi, perennial, kronologi, dan tingkat kebenaran bersifat mutlak karena bersumber dari wahyu Allah, dan ilmu yang bersifat perolehan. Tingkat kebenarannya bersifat nisbi karena bersumber dari akal pikiran manusia. Yang selanjutnya, C. Ilmu untuk kemaslahatan hidup. Islam adalah agama yang menginginkan utamanya memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Pantas dalam falsafah hidup yang dikatakan oleh sastrawan dan budayawan Madura, Zawawi Imran, asal Sumeneb, beliau mengatakan bahwa lebih baik mati ikut air kencing ibu daripada hidup tidak dapat memberikan manfaat sama sekali. Karena pentingnya menjadi orang-orang yang berilmu, perlu diketahui bahwa orang-orang yang berilmu memiliki keutamaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu pengetahuan teknologi dapat memberikan kemaslahatan umat, maka kita harus membekali diri sejak dini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantan Presiden Republik Indonesia Prof. B.J. Habibie mengatakan bahwa keseimbangan ilmu pengetahuan teknologi dan imtak merupakan refleksi 2 unsur penting dalam kehidupan manusia yang sementara dijaga. Menurut B.J. Habibie, ilmu pengetahuan teknologi diperlakukan untuk membawa perubahan positif
kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Sedangkan imtak menjaga agar manusia tidak tersesat dalam kehidupan. Ayat dan hadis dalam masalah ketelitian menerima penemuan sains dan teknologi. Al-Quran misalnya memerintahkan untuk melakukan check and recheck terhadap informasi yang diterima dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kaum menyesal atas perbuatan itu. Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu tidak bersyukur. Ayat ini mengisyaratkan penggunaan 4 saran, yaitu pendengaran, mata, penglihatan, dan akal, serta hati. Rasulullah SAW menegaskan bahwa terjemahnya, ilmu itu ada 2 macam. Ilmu di dalam dada, itulah yang bermanfaat, dan ilmu sekedar di ujung lidah, maka itu akan menjadi saksi yang memberikan manusia. Sekian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.